Pada saat kita membahas tentang referensi pengetahuan, kita mengetahui salah satu dari bentuknya itu adalah bentuk kaidah produksi. Ini merupakan kaidah suatu bentuk yang paling umum banyak digunakan dalam pengembangan sistem pakar. Bentuk ini ditulis dalam bentuk jika maka dan bisa dibuat dalam bentuk derajat pertama seperti yang ada di dalam tabel ataupun bisa juga dibuat dalam bentuk meta rules, di mana dari suatu aturan itu bisa menjadi premis di aturan yang lain. Nah, pada saat kita berbicara tentang sistem pakar berbasis aturan, maka di sini biasanya banyaknya dibuat dalam bentuk kaidah produksi. Pada sistem berbasis aturan, inferensi yang biasanya digunakan itu ada dua jenis, yaitu forward chaining dan backward chaining. Dua metode ini berfokus pada cara kerjanya, di mana kalau forward chaining, kita akan bekerja dimulai dengan mengumpulkan fakta dan berakhir pada penarikan kesimpulan. Sedangkan kalau forward chaining, kita akan mulai bekerja dari meminta suatu tebakan tentang kesimpulan yang ingin kita capai, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan fakta yang mencocokkan dengan kesimpulan yang ada dalam aturan produksi. Jadi kalau dalam forward chaining kita mencocokkan kondisi pada basis aturan, kalau pada backward chaining kita berfokus mencocokkan tujuan dengan kesimpulan dari sebuah aturan yang ada dalam basis pengetahuan. Pada saat kita memiliki aturan, maka aturan itu tidak perlu dirubah jika kita akan menggunakan metode forward chaining ataupun backward chaining. Artinya, dengan aturan yang sama, kita bisa menggunakan salah satu dari dua metode ini. Tidak ada perbedaan bentuk aturannya. Karena di sini yang berbeda adalah cara kerjanya saja. Contohnya di sini bisa kita lihat dengan aturan yang sama tentang jagung yang membusuk di tanah yang kurang nitrogen ini, itu bisa kita lakukan inferensi menggunakan forward chaining ataupun menggunakan backward chaining. Ya, coba teman-teman perhatikan adalah pengumpulan fakta dan kesimpulannya. Kalau kita berbicara di forward chaining, maka kita tidak berbicara ketujuan langsung, tapi poin 1 dan poin 2 itu adalah fakta yang ada. Fakta yang pertama itu tanahnya rendah nitrogen, yang menyebabkan kita menemukan fakta yang kedua, yaitu tanahnya yang busuk. Baru dari dua fakta ini, kita bisa menarik kesimpulan kenapa jagung tersebut membusuk. Nah, sedangkan kalau di backward chaining, itu kita di poin pertama, kita akan melakukan pengumpulan, akan menarik suatu kesimpulan, yaitu di sini kesimpulannya jagung ini busuk. Baru di fakta nomor 2 dan nomor 3, di sini kita mengumpulkan fakta, mencocokkan fakta tersebut dengan aturan yang ada di dalam aturan produksinya. Jadi aturannya sama, bentuknya, tapi berbeda cara kerjanya saja. Di sini backward chaining itu akan menjadi pilihan yang baik untuk melakukan konsultasi awal atau diagnosa awal. Mungkin karena proses pengambilan datanya mungkin saja butuh effort yang cukup banyak ataupun mungkin mahal, berbahaya, dan lain sebagainya, sehingga untuk diagnosa awal kita bisa melakukan penebakan yang masuk akal. Sedangkan kalau forward chaining itu bisa kita pilih jika kita memiliki fakta yang lengkap. Jadi kita berawal dari fakta yang bisa kita tarik dengan mudah atau kita bisa dapatkan dengan tidak perlu adanya usaha yang berlebih. Sehingga kalau dalam forward chaining, kita tidak perlu melakukan penebakan tujuan di awal. Ini contoh kasus untuk forward chaining. Teman-teman nanti bisa googling sendiri di Google Scholar tentang penelitian ini. Penelitian yang pertama yaitu tentang sistem pakar penentuan bakat anak. Di sini kita menggunakan metode forward chaining. Nah, basis pengetahuannya dia bangun dari sumber bakat anak berdasarkan standar Amerika, US Office of Education. Di sini targetnya adalah anak-anak usia 4-6 tahun. Dan bakat yang diidentifikasi ada 6. Kemudian menggunakan
27 indikator dan di sini menggunakan cukup banyak variabel, 69 variabel yang digunakan. Ini adalah bentuk dari basis pengetahuannya. Kemudian satu lagi adalah aturannya. Nah, aturannya dibuat dalam bentuk kaidah produksi if then. Pertama, kita akan melakukan pengumpulan data variabel yang kemudian merujuk atau menyimpulkan pada suatu indikator tertentu. Kemudian indikator-indikator yang ada itu akan menjadi premis untuk menentukan bakat apa yang bisa dikenali. Nah, itu untuk setiap bakat itu diambil dari berdasarkan indikatornya, indikator diambil dari berdasarkan kriterianya. Nah, karena di sini menggunakan metode forward chaining, maka proses konsultasi itu akan ditekankan atau difokuskan pada pengumpulan fakta-fakta. Nah, jadi di sini pertanyaannya yang muncul pada saat konsultasi adalah fakta apa saja atau apakah fakta ini ditemukan tidak pada anak. Jadi akan ditanyai semua fakta itu atau variabel yang ada di sini dari variabel 1 sampai variabel 69 itu akan ditanyakan mana saja yang ada di dalam anak tersebut. Kemudian dengan menggunakan metode forward chaining, fakta-fakta itu dikumpulkan, dicocokkan dengan aturan kaidah yang tadi, yang ini, kemudian dibuatlah suatu kesimpulan hasil inferensi. Ini adalah ciri-ciri yang didapatkan dari saat konsultasi, dan ini adalah hasil dari konsultasinya. Jadi forward chaining itu fokus pada mengumpulkan fakta, kemudian dari fakta itu dicocokkan dengan aturannya, lalu dibuatlah suatu kesimpulan. Berbeda dengan backward chaining. Nah, di sini bisa kita lihat ya, pada saat kita menerapkan backward chaining itu digunakan untuk diagnosa awal. Nah, domain permasalahan di sini adalah tentang penyakit tulang. Kenapa dilakukan diagnosa awal pada penyakit tulang? Karena biasanya untuk menentukan sebuah penyakit tulang harus ada upaya tambahan seperti melakukan ronsen dan lain sebagainya ataupun tes lab. Nah, untuk mengurangi effort ke sana atau usaha ke sana, kita bisa menggunakan metode ini untuk melakukan diagnosa awal, walaupun nanti selanjutnya pada saat konsultasi ke dokter ini harus dilakukan juga langkah-langkah tersebut. Pada saat kita membuatkan basis pengetahuan, di sini menggunakan 8 penyakit dengan ada 38 gejala. Nah, ini untuk kaidahnya dibuat dalam bentuk pohon keputusan. Ini adalah bentuk yang lebih simpel jika kita memiliki cukup banyak aturan. Tidak bisa dibuat dalam bentuk if then else seperti tadi, bisa dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Walaupun cara membacanya sama. Jadi di sini jika kita menemukan fakta gejala nomor 6, 7, 8, dan 9, maka ini kesimpulannya adalah penyakit kedua. Atau dalam bentuk kaidah produksinya bisa seperti ini. Jika demam dan selanjutnya, maka kesimpulannya adalah demam reumatik. Dengan metode backward chaining ini, kita akan berfokus pada tujuan terlebih dahulu di awal konsultasi. Jadi pertanyaan yang muncul adalah penyakit mana yang mungkin diderita. Jadi kita atau si user itu diarahkan untuk memilih kesimpulan atau penebakan terhadap kesimpulan yang dia harapkan. Setelah itu barulah dilakukan pencocokan. Apakah kesimpulan di awal yang tadi dipilih oleh user itu benar atau tidak berdasarkan aturan? Jadi nanti kita akan melihat aturannya dikeluarkan, lalu dicek apakah fakta ada atau tidak di user. Kemudian barulah keluar hasil konsultasinya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat perbedaan antara cara kerja forward chaining dan backward chaining di sesi konsultasi.